Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji yang milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita banyak karunia, nikmat, yang pasti ketika kita akan menghitung nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita, pasti kita akan tidak mampu untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita dengan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita menjadi umatnya yang terpilih. Di kemudian hari kita akan berjumpa dengan kekasih kita semuanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Alhamdulillah, pada hari ini, di saat ini kita sudah berada di bulan Rajab, ya Bapak Ibu ya, di bulan Rajab. Jadi kalau Masehinya itu di Februari, kalau Hijriahnya bulan Rajab. Bulan Rajab itu salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sebabnya? Bulan Rajab itu menjadi bulan yang spesial. Kenapa, ada yang tahu? Kenapa? Karena di bulan Rajab itu ada satu peristiwa yang terjadinya sepanjang sejarah umat manusia cuma satu kali. Satu peristiwa yang ketika Allah ciptakan manusia sampai nanti hari kiamat, itu kejadiannya cuma sekali. Jadi bukan sebulan sekali atau setahun sekali atau tiap berapa ratus tahun sekali, tidak. Tetapi Allah adakan peristiwa yang luar biasa, yang itu peristiwanya hanya terjadi cuma satu kali, yaitu peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Mungkin Bapak Ibu sekalian ya, anak-anakku sekalian mungkin udah tahu, sudah pernah mendengar kisahnya, kisah perjalanan Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah kemudian ditinggalkan oleh orang-orang tercinta, kemudian Allah menghibur kanjeng Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghibur dengan apa tadi? Ngajak jalan-jalan, kalau kita tuh refreshing. Tapi perjalanannya bukan ke Guci, ya, bukan jalan-jalan ke Jogja gitu ya.
bukan jalan-jalan biasa, tapi jalan-jalan yang luar biasa, yang istimewa. Perjalanannya kemana? Allah ngajak jalan-jalan Rasulullah itu kemana? Ke Sidratul Muntaha. Sebelum itu kemana dulu? Ke Masjidil Aqsa. Ya, apa ayatnya? Apa deh, coba ayatnya. Gak usah lihat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الأقصى من الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Ya, apa semua ya ayatnya ya? Ayat ini sering diulang-ulang, makanya kita dengan sendirinya sudah hafal. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini sering kita dengar, makanya kita hafal. Dalam ayat ini jelas Allah sampaikan, ya Maha Suci Allah, Zat yang telah memperjalankan. Jadi Kanjeng Nabi itu tidak jalan sendiri, tapi ada yang memperjalankan, ada yang kemudian mengatur perjalanannya dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai kemudian ke Sidratul Muntaha dan kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanannya panjang. Kalau pakai ya pecel balap, ya berapa lama tuh? Pecel balap tahu ya? Tahu ya? Atau pakai apa? Bisa apa? Bisa artis tuh, bisa apa? Panda ya, kids panda gitu ya, kids panda. Terus apa lagi? Itulah moonraker, apa moonraker? Apa? Moonraker mah itu ya, apa namanya, geng motor ya gitu. Itu berapa lama? Waduh, itu bisa ratusan tahun ya, dan nggak mungkin juga karena kan kids panda nggak bisa naik ke atas ya. Nah ini perjalanannya panjang, jauhnya minta ampun ya. Tuh saking jauhnya, makanya bahasanya jauhnya minta ampun gitu. Ampun gitu. Saking jauhnya ya. Bapak Ibu tahu, adik-adik semuanya, anak-anakku sekalian tahu nggak? Itu berapa kilo dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Berapa kilometer? Ada yang pernah hitung? Ada pernah hitung, Bu? Ya pokoknya jauh lah gitu ya.
Itu ternyata kalau kita ukur jaraknya antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih 1239 kilometer jaraknya. Coba bayangin aja. Jadi kalau dari Cirebon tuh kemana? Sini Surabaya aja berapa? 450 kilo ya. Masih jauh lagi itu. 3 kali lipat kurang lebih Cirebon Surabaya. Ya. Jadi jangan disangka ya Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu dekat. Ya, kayak Kelayan situ. Apa namanya? Gunung Jati. Jauh. Memang sama di Jazirah Arabia, tapi itu jauh jaraknya. Gitu ya, bukan kayak sini kemudian bilang. Ya, itu jaraknya 1239 kilometer. Masya Allah jauhnya minta ampun tuh. Kalau apa namanya perjalanan tadi pakai Itspanda itu berapa hari itu? Berhari-hari itu ya. Ya. Jauh. Dan itu ya Rasulullah itu hanya gitu semalam saja. Dan perjalanannya bukan hanya sampai ke Masjidil Aqsa kemudian berhenti, udah selesai, gitu ya. Nah Rasulullah itu ketika di Masjidil Aqsa ngapain? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ngapain? Rasulullah itu sholat di Masjidil Aqsa 2 rakaat. Ini yang sekarang dibombing sama Israel tuh. Ya, itu Masya Allah ya, ribuan tahun yang lalu itu Rasulullah sholat di situ mengimami para nabi. Coba ya, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah berhenti masuk ke Masjidil Aqsa kemudian sholat 2 rakaat mengimami para nabi. Sekarang dibomin sama Israel, kurang ajar nggak tuh? Ya, bukan hanya kurang ajar ya, kurang ajarnya kuadrat itu masjid yang bersejarah. Dan itu terjadi ribuan tahun yang lalu ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj. Sekarang hancur, nggak jelas, nggak karuan lah pokoknya begitu. Dibomin ini astagfirullah ya. Kemudian habis itu Rasulullah kemana? Melakukan Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Aqsa ke sebelum ke Sidratul Muntaha kemana dulu? Ke langit pertama dulu dong ya, sebelum langsung ke 7 pertama dulu ya, ada pintunya langit pertama itu ya. Nih, naik terus assalamualaikum gitu ya. Kemudian terdengar waalaikumsalam, dibuka, ada siapa di dalamnya? Ketemu sama siapa? Rasulullah ketika peristiwa Mi'raj di langit pertama. Nabi siapa? Nabi Musa nanti. Iya, Nabi siapa? Kakek kita semua siapa? Nabi Adam alaihi. Nabi Adam dulu ketemu tuh Muhammad, cium tangan kan? Nabi Adam tuh ya dicium tangan itu. Karena kan kakeknya kan gitu ya. Papa buyut wah pokoknya ini lah ya. Karena kan manusia pertama gitu ya. Muhammad, ya mampir, ngopi dulu. Nah gitu ya. Gitu. Gimana Muhammad kabarnya, sehat? Ya, sehat bahkan gitu ya. Kan udah apa namanya jadi kakeknya manusia kan gitu ya. Nah mampir ngopi gitu, nyemil gitu ya. Kalau belum makan pal gentong dulu gitu. Di langit pertama untuk ketemu dengan Nabi Adam. Habis itu melanjutkan perjalanan kemana? Langit ketemu sama siapa?
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Beda dibuka ketemu siapa? Di langit kedua, Nabi siapa? Di langit kedua ini Rasulullah bertemu dengan dua nabi. Nabi siapa? Nabi Isa. Nabi Isa sama Nabi siapa? Nabi Yahya. Apa dibuka? Ada Rasulullah. Mari masuk ayo ngopi-ngopi dulu. Kan perjalanannya jauh gitu ya. Gitu. Ayo. Ya, kalau di langit pertama itu jamuannya pal gentong gitu ya. Kalau di langit kedua jamuannya apa? Lengko katanya. Nasi lengko. Ya, tambah parah nasi lengko ya. Gitu ya. Ya, ketemu ya, kemudian ngobrol, gitu ngobrol. Ya kangen ya. Nabi Muhammad ini Nabi utusan Allah yang terakhir, Nabi yang paling hebat gitu. Iya, dipeluk gitu. Ya, habis itu kemana lagi? Kata malaikat Jibril, ayo man, ya kita mangkat maning. Mending Jibril wis melu bae, gitu ya. Akhirnya ikut lagi ke langit ketiga, ya. Assalamualaikum lagi, assalamualaikum, gitu ya. Ketemu sama siapa? Di langit ketiga. Ayo. Ya. Sing bener oleh hadiah. Sok siapa sing bisa nebak? Oh, Nabi Daud. Salah. Wah, disebutin kabeh kowe ya. Seng ya, wis lah, wis bisa bae lah, seng ya. Ingat ya. Di langit ketiga ya, Rasulullah ketemu dengan Nabi yang rupanya tampan. Wah, itu baru ya disebut paling tampan, langsung Yusuf. Ketemu dengan Nabi Yusuf, ketemu ya Allah, pelukan, bangga silakan Muhammad gitu ya, udah disediain nih ya mikot celok. Gitu ya. Ngopi-ngopi dulu di konslok ya. Emang wong Cirebon Pak gitu ya. Gitu. Udah ngobrol-ngobrol gitu ya. Temu kangen lah gitu ya. Kemudian ada Jibril, Muhammad ayo naik maning, munggah maning. Kemana Jibril? Udah ikut aja pokoknya, siap ya. Akhirnya naik lagi, naik apa Nabi Muhammad tuh? Burok ya. Burok tuh kepanjangannya siapa nama burok tuh? Dipanggilnya burok ya. Ada panjangnya itu. Burok mah. Dipanggilnya burok gitu ya. Gitu ya. Burok itu hebat itu. Itu pilihan karena makhluk namanya buruk itu banyak. Dan ketika Allah kemudian gitu ya menyampaikan informasi bahwa salah satu buruk akan menjadi tunggangannya Rasulullah ketika peristiwa Isra Mi'raj, itu semuanya rebutan. Saya Gusti yang siap, saya Gusti, wah gitu. Wah, itu panjang tuh kalau cerita buruk yang terpilih itu. Jadi makhluk namanya buruk tuh banyak. Ya, bukan hanya satu buruk itu tadi, buruk mata juga ya. Gitu. Tapi banyak. Nah, ketiga tadi ya Allah menginformasikan salah satu dari buruk itu akan jadi tunggangannya rebutan, semuanya pingin. Akhirnya dalam satu dewan secara singkat gitu ya, buruk itu yang kemudian terpilih ya menjadi tunggangannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Oke, lanjut tuh ya ke langit keberapa? Keempat. Di langit keempat ketemu maning karo siapa? Nabi siapa? Nabi Idris, betul tuh Ibu. Ya dapat hadiah Ibu. Enggak Bu, dijabur Bu. Ini hadiahnya. satu piring hadiahnya ya. Ya benar Ibu ya. Nabi
Idris. Ya, mau masuk Muhammad masuk ya, ngopi-ngopi lagi ya. Gitu. Kemudian disuguhi apa? Disuguhi apa? Nasi jablang. Oke, habis itu kemudian kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ayo naik lagi. Masih naik maning ke iya? Munggah maning. Ke langit kelima, ketemu Nabi siapa? Nabi Harun. Ibu dapat lagi Bu, dua piring. Ya subhanallah. Ya, Nabi Harun, ketemu Nabi Harun. Ya, ngobrol lagi nih, kemudian kalau bahasa sekarang cipikan-cipiku gitu ya, cipikan-cipiki katanya gitu ya. Ya kang nang gitu ya, dijaburi apa nih Bu? Hah? Apa? Hah? Mie ayam. Itu mah kesukaan kalian itu sih ya. Bakso mie ayamnya itu ya. Oke, kemudian naik lagi ke langit ke, jangan dulu dong, iya. Ya, ayo jangan gagal fokus nih ya, fokus ya, konsentrasi. Ke langit, di langit ke-6 itu ketemu sama Nabi siapa? Nabi Musa. Benar itu. Ya, hebat kalian masih ingat berarti Nabi Musa ketemu ini langit ke-6. Ya, udah ya, Nabi Musa banyak ngobrolnya ya. Ya, karena dalam Al-Quran ada ya, Nabi yang suka ngomong tuh Nabi Musa tuh ya, Nabi yang kritis gitu ya. Kata Allah, wa kallamallahu Musa taklima gitu. Musa itu tadi berbicara ya. Jadi Nabi yang senang debat, yang senang tadi lah ngobrol itu Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu jadi nabinya Bani Israel. Ya, makanya Bani Israel itu kan umat atau bani ya, kaum yang sering debat gitu, senang debat. Ya, ketika diperintahkan untuk untuk nyembelih sapi itu kan gitu ya, sapinya yang kayak gimana, ya sedang apa, gede apa kecil. Udah itu ya yang sedang kemudian warnanya apa, wah macam-macam gitu ya. Itu Bani Israel itu ya, tabiatnya begitu ya, sampai sekarang tuh orang-orang Israel kan begitu ya. Tapi tadi diberikan kelebihan oleh Allah, tapi kecerdasan ya orang-orang Israel tuh, makanya dia menguasai dunia. Orang-orang Amerika kenapa kemudian tunduk ke Israel tuh, karena tadi orang-orang di Amerika itu yang hebat-hebatnya itu banyak kan orang Yahudi yang pintar-pintar itu ya. Kita pakai komputer, laptop itu hasil karya mereka. Bill Gates itu Yahudi. Kemudian yang kalian pakai biasa kalau main HP itu Facebookan itu, siapa namanya yang ini pendiri Facebook itu siapa? Siapa Bu? Mark siapa Bu? Mark Sungkar. Bukan. Orang Indonesia. Mark siapa? Kalian tahu nggak? Kalian sering Facebookan nggak? Enggak apa, ya Instagram ya kalian ya. Kalau dulu ini Facebook tuh ya, itu yang punya orang Yahudi. Siapa tuh? Mark, bener, ibu bener tuh depannya. Nah belakangnya memang agak keder. Mark Zuckerberg itu namanya. Mark Zuckerberg itu salah satu orang terkaya di dunia Bu. Ya, Mark Zuckerberg itu ya. Terus siapa? Bill Gates itu orang terkaya di dunia. Jadi Bu, ya uangnya nih, harta bendanya nih, yang punya Bill Gates itu kalau dijadikan dolar ya, $1 semua ditumpuk Bu, itu tingginya sampai ke bulan Bu. Saking kayanya. Berapa Bu? Orang punya duit kalau dikonversikan ke rupiah ya, itu ratusan triliun.
Coba bayangin aja. 1 triliun itu berapa miliar? 1 triliun itu berapa miliar? 1000 miliar. 1 miliar berapa juta? 1000. 1 miliar itu 1000 juta, ya. 1 triliun 1000 itu baru 1 triliun. Ini ratusan triliun, Bu. Duitnya searat-arat, ya. Bapak, Ibu pernah nggak lihat uang semiliar aja lah, nggak usah triliun, semiliar, pernah, Bu? Udah nggak usah miliar-miliaran, ratusan juta lah, 100 juta pernah, Bu? Di koper isinya 100 juta pernah nggak? Kok buat gitu? Abang ABC pernah nggak? Belum pernah. Ini orang punya uang, masya Allah, Bu, ratusan triliun. Salah satu orang yang kemudian terkaya di dunia, Bill Gates, kemudian tadi Mark Zuckerberg tadi ya, kemudian yang sekarang yang terkenal lagi siapa, Bu, yang punya Tesla tuh, Bu, mobil listrik, siapa? Elon Musk. Itu Yahudi itu. Elon Musk yang punya roket, ya, bukan roket yang dimakan, itu bukan, ya itu mah roket uang Cirebon, Bu, ya. Ibu-ibu juga tadi ya buat roket gitu ya, bakwan itu sih ya. Ini roket yang untuk ngangkat pesawat sampai ke bulan sana, Bu. Dia ininya produsennya yang buatnya, Elon Musk ini. Itu orang Yahudi itu. Coba bayangin aja. Itu orang-orang hebat, orang-orang pintar. Tadi orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena dalam Al-Quran memang ada nasib. Jadi kata Allah, kami lebihkan mereka, orang-orang Yahudi, dibandingkan dengan yang lain. Itu makanya menguasai, ya. Ini Israel ngantemin Gaza terus, Amerika diem baik karena balai, ya, bature, gitu, ya. Itu makanya kemudian kenapa sih, Pak, itu orang udah dibantai tiap hari yuk, mati ratus terus, sampai berapa puluh ribu yang udah meninggal di Gaza. Nah, kasih wani, karena tadi Amerika yang punya kuasa itu kan dikuasai oleh orang-orang ya Yahudi. Orang Yahudi nih, Pak. Nah, zaman dulu ya nabinya tuh Nabi Musa. Makanya Nabi Musa tuh nabi yang, kenapa? Karena umatnya kan begitu, ya. Kalau umatnya kemudian biasa-biasa aja, ya nabinya enggak inilah, wakso sangar gitu ya. Nabi Musa sangar karena mimpin umat yang kayak begitu. So, ya. Nah, ketika kemudian tadi ya balik lagi nih ke Isra Mi'raj, ya. Di langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Ketika ketemu dengan Nabi Musa, ketika dibuka, ya, tahu kan siapa itu Jibril? Ini Muhammad, ya. Oh, silakan meluk langsung tuh Nabi Musa ke kanjeng Nabi itu. Jadi engkau Muhammad itu, nangis Nabi Musa, Bu, nangis. Jadi kalau ketika ketemu dengan Nabi Adam biasa-biasa baik. Ketika ketemu Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Idris, Nabi Harun, tadi Nabi Yusuf, biasa-biasa baik. Pas ketemu karo Nabi Musa, itu ketika tahu yang dihadapinya adalah kanjeng Nabi, itu malu kemudian nangis Nabi Musa, Bu. Ya Allah Muhammad, gitu ya, aku sudah mendengar kabar tentangmu itu udah dulu, baru sekarang ketemu, nangis, wah gitu. Kalau ini itu Nabi Musa kan gagah loh gitu, itu nangis. Kenapa nangis, Bu? Pertanyaannya, ada yang tahu nggak nangis? Wah, kakinya keinjek kalau kami Nabi. Bukan, Bu, gitu ya. Ditakali kalau kami Nabi beli. Apa? Kenapa Nabi Musa nangis? Nabi Musa kemudian, ya Muhammad, engkau itu usianya nggak panjang, tapi umatmu banyak banget. Tapi aku itu usianya panjang, ya, umatku usianya juga panjang banyak, tapi
Aku kalah umatnya dengan umatmu, katanya gitu. Coba. Kan kalau tadi kan kalah Bu, jumlah umatnya. Yang paling banyak kan Nabi Muhammad. Tuh salah satu kehebatan Nabi Muhammad adalah tadi usianya tidak panjang seperti nabi-nabi sebelumnya, tapi jumlah umatnya jauh lebih banyak daripada umat nabi-nabi sebelumnya. Paling banyak kita umat nabi nanti di akhirat paling banyak, gitu ya. Makanya yang mancing surga juga paling banyak, ya. Yang mancing neraka juga paling gitu ya. Orang-orang kafir yang beli dalam sholat ya Bu ya, yang bangkang, yang amal, yang pokoknya senengane dosa baik neraka kan Bu ya gitu. Nah ketika Nabi juga tadi mengakui Nabi Musa, iya hebat engkau ya Muhammad, umurmu tadi tidak sepanjang aku tapi umatmu jauh lebih banyak daripada aku. Ya udah tuh ya, udah nggak apa-apa ya kalau kita tuh ya cep gitu lah ya. Itu udah habis itu habis ngopi-ngopi kemudian habis makan apa lagi tuh ya, apa jamuannya apa Nabi Musa tuh apa katanya seblak ya nyeblak ya. Oke. Habis itu selesai kan, kemudian habis nyeblak nih Bu ya gitu di langit ke-6 ya berarti ya. Kata malaikat Jibril, ayo Muhammad ya kita naik lagi. Masih ada Jibril, iya siap naik lagi ke langit ke-7. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini suaranya berwibawa. Siapa ketemu Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan tadi ya Bu ya bapaknya para nabi gitu. Terkenalnya begitu karena dari Nabi Ibrahim kemudian lahir tadi ya nabi-nabi sampai kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nyambung gitu ya. Ketemu tuh, aduh ini cucuku gitu ya, kata Nabi Ibrahim. Ketemu ngobrol ya, ngopi-ngopi gitu, kemudian makan apa Bu? Bilang ke-7 hadis sebelah apa? Cilok. Ya Allah cilok tambah turun baik Bu ya. Oke lah cilok Bu ya, habis cilok kemudian Muhammad ayo masih perjalanannya masih lanjut. Siap ya Jibril. Nah sebentar, ketika di langit ke-7 ya itu posisi apa namanya Nabi Ibrahim itu lagi senderan gitu. Di senderan dia apa Bu? Dalam satu riwayat Nabi Ibrahim itu ketika Rasulullah datang itu di langit ke-7 ya itu lagi senderan di apa? Di Baitul Makmur namanya. Apa itu Baitul Makmur? Baitul Makmur itu adalah tempat berzikirnya para malaikat Bu. Jadi setiap harinya kurang lebih 70.000 malaikat itu berzikir di mana? Di Baitul Makmur. Posisinya tadi di langit ke-7 itu. Ya. Jadi malaikat itu kan jumlahnya banyak banget tuh. Pak, waktu di SD saya diajarin malaikat itu ada 10. Benar nggak? Satu siapa? Malaikat siapa? Jibril. Terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh. Saya diajarin 10 malaikat Pak. Iya, yang wajib diketahui 10. Yang lainnya banyak. Allah ciptakan malaikat itu banyak banget. Ratusan ribu jumlahnya malaikat itu. Dan apa kerjaannya tiap hari? Zikir, bertasbih. Di mana itu? Di Baitul Makmur. Ya, itu tempat. Nah, apa namanya dalam satu riwayat tadi? Nabi Ibrahim itu dari senderan. Di dalamnya itu malaikat lalu pada berzikir, bertasbih. Ya, karena gitu Bu, kalau malaikat sudah disuruh tasbih aja Bu. Sampai hari kiamat terus tasbih. Nggak kayak kita, ya Bu ya, disuruh tasbih, semuanya dolar. Ya, ditinggal tuh tasbih Bu ya. Ya, disuruh ngaji, ya paling saatnya baik Bu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Habis itu dolanan. Wah, dolanan HP, nonton TV, dolanan layangan, macam-macam tuh. Ya. Kalau malaikat sudah disuruh tasbih aja. Wah, patuh sama Gusti Allahnya tuh udah enggak keturunan pokoknya. Beda dengan kita. Ya, disuruh sholat, kobelah, santai wah, los hilang. Subuhnya kawanan. Udah pas ya, nanti Isa ketiduran katanya gitu. Wah, udah nggak karuan lah gitu. Nah, ketika kemudian ya sudah di langit ketujuh, ya kata malaikat Jibril gimana? Ayo Muhammad, berjalan sebentar lagi. Ayo jalan lagi, jalan lagi. Ya Jibril, iya siap, jalan lagi naik buruk sampai kemana? Sidratul Muntaha. Nah, ketika mau naik ke Sidratul Muntaha itu tadi, sebentar Muhammad, ya aku menemani engkau itu di sini saja. Loh, kenapa Jibril? Bukannya engkau disuruh Gusti Allah untuk menemaniku dalam ini perjalanan ini? Iya, cuma batasnya sampai di sini saja. Kenapa? Karena nih Muhammad izinnya hanya sampai sini. Karena kalau aku langkahkan kakiku ini satu langkah saja, tubuhku akan hancur. Itu Jibril itu kan malaikat yang paling top. Kalau ini presidennya malaikat itu Jibril. Itu hanya ya diperkenankan, diizinkan hanya sampai situ doang, Bu. Nggak boleh lanjut. Terus aku gimana Jibril? Udah engkau sendirian aja mangga. Lanjut sendirian Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu enggak. Apa Sidratul Muntaha itu? Pak. Ya. Sidr itu kalau di Indonesia kan itu nama pohon tuh. Sidr itu pohon bidara. Ya. Jadi di atas langit ketujuh itu ya ada pohon yang besar, yang sangat besar. Itu pohon bidara, bahasanya sidr. Yang daunnya katakan Nabi itu kayak apa? Daunnya itu lebar-lebar, kayak apa namanya ini nih? Apa ini namanya? Kupingnya gajah. Itu daunnya. Oh, itu gede. Dan itu popogane itu apa? Pungkasane, Muntaha itu kan pungkasan. Paling batas terjauh gitu, yang bisa kemudian makhluk itu lewat. Nah, yang hanya diizinkan untuk sampai ke situ siapa? Kanjeng Nabi. Malaikat itu udah dibawa, udah nggak bisa. Udah Rasulullah tuh sendirian. Habis itu kemudian tadi ya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Allah ngapain, Bu? Memerintahkan apa? Ya Muhammad, aku perintahkan sholat. Berapa rakaat, Bu? Bukan berapa rakaat, Bu ya. Berapa waktu? 50 waktu. Wah, Rasulullah ya. Kan orangnya memang tak sama Gusti Allah. Siap Gusti, aku akan sampaikan kepada umatku untuk sholat 50 waktu. Ya, udah siap tuh. Rasulullah kan ini pokoknya taat sama Gusti Allah deh. Siap Gusti. Ya, turun kan ke langit 7. Langit 7 ketemu Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Biasa-biasa Pak. Gimana Muhammad? Iya, aku dapat perintah. Ya sholat 50 waktu. Oh ya udah, tapi belum gitu aja. Pas turun ke langit ke-6 gitu ya, ketemu Nabi siapa? Nabi Musa. Ditanya kan,
Muhammad, oleh-olehnya apa gitu ya. Kata Nabi Musa, saya diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatku melakukan sholat sehari semalam 50 waktu. Sebentar, apa kata Nabi Musa, 50 waktu, serius? Terus kamu gimana jawabnya? Siap gitu ya kan, tapi kan taat patuh gitu. Siap lah. Wah sebentar, nah sebentar, kata Nabi Musa ya, aku dulu ya tadi diperintahkan oleh Allah untuk tadi menyampaikan kepada umatku Bani Israel itu sholatnya 50 waktu. Ternyata mereka nggak pada kuat, padahal umur gede-gede. Wah bapak-bapak umur panjang-panjang bu. Wah terus ini lah keker-keker lah umatmu cilik-cilik umat ya loyo pada loyo ya, disuruh sholat sehari semalam 50 waktu, nggak akan kuat lama. Udah percaya aja sama aku gitu, pengalaman kan gitu ya, meyakinkan. Nabi Musa kan orangnya kan gitu, lo udah minta diskon sama Gusti Allah gitu ya. Aja 50 waktu udah percaya padaku, nggak akan kuat umatmu. Ya benar juga sih Bu ya. Coba kalau nggak ketemu Nabi Musa kemudian langsung Rasulullah kemudian balik ke Masjidil Haram, balik ke Mekah, kemudian menyampaikan kepada para sahabat ya cerita tentang peristiwa Isra, kemudian diwajibkan kepada kita semuanya untuk sholat sehari semalam 50 waktu. Bayangin Bapak Ibu ya, bayangin, gue pernah bayangin dulu tuh ya, sholat 50 waktu sehari semalam ya. Sholat itu berapa menit tuh? Udah yang paling lama lah gitu, berapa menit sholat? 5 menit. Oke, 5 menit ya Bu ya, sholat 5 menit. Kita nih ya, ini jam 7 nanti sholat 5 menit ya. Habis itu kemudian nanti jam setengah 8 tuh azan lagi Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Ya kan 50 waktu, kita kan dikasih waktu 24 jam. Benar nggak Bu? Artinya paling tidak setengah jam sekali kita sholat. Benar nggak Bu? Iya. Ini lagi asik-asik begini, oh dengan azan mana nih? Ini sholat apa subuh? Ya, udah. Habis itu ya sholat subuh kan jam setengah 5 ya Bu ya. Setengah 5, jam 5 nanti azan lagi. Sholat apa? Suatu hal lagi, kan wajib. Waduh, ya. Udah tuh, udah santai, udah ini. Setengah jam lagi Bu, kedengaran azan nih. Oh, sholat apa mana nih? Sholat ibadah duha gitu. Tapi wajib, kan repot. Nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kerja beli bisa, ya Bu ya. Lagi asik-asik banget, pongot sembayang, tiga sembayang. Kebayang beli Bu. Ya, kita lagi tidur nih, sengaja kemudian azan, sembayang. Udah habis sholat, kemudian kita istirahat lagi, sembayang. 50 waktu kebayang nih. 5 waktu gue angkel bisa Bu. Ampun. Ya benar juga Nabi Musa Bu ya. Untung Rasulullah ketemu sama Nabi Musa, korban minta diskon. Kemudian Nabi Muhammad kan bohongnya kan adem Bu ya. Oh gitu kan Nabi Musa, oh siaplah kalau kayak gitu saya akan minta dispensasi kepada Gusti Allah. Munjuk maning Gusti punten. Bukan saya kemudian gak taat kepadamu, bukan. Tapi kata Nabi Musa pengalamannya ya, zamannya Bani Israel kan pada kuat Gusti. Sementara umatku kan lebih lemah, lebih kecil daripada Bani Israel. Maka minta dispensasi. Oke. Itu ya kata Gusti Allah. Ini obrolan ini Bu ya. Aku kurangi 10. Jawab. 10 ya. Jadi bisa Gusti dikurangi, bisa. Berapa jadi? 40 waktu. Alhamdulillah kan seneng Nabi Muhammad kan di ACC gitu ya, dispensasinya, diskonnya di ACC. Balik kan seneng kan, gembira. Di langit ke-7 gak ada masalah, langit ke-6 ketemu mani karo Nabi Musa. Ditakoni mani priben Muhammad. Diskonnya oleh beli di ACC, beli karo Gusti Allah. Alhamdulillah Nabi Musa gitu ya di ACC
pirang waktu jadi 40 waktu. Oh kaget masih kan. Aduh Muhammad masih kabotan. Wis percaya kalau kita kalau mau nanti percaya umatmu akan mampu itu waktu kebayang tetap masih akeh bu ya 40 ya udah minta diskon money itu kan Nabi Musa iya tuh Nabi Musa diajari para Nabi Musa ya akhirnya mah munjuk money apa Muhammad itu kalau ini kata Gusti Allah apa gitu minta diskon maning Gusti punten bisa diskon ribe iya ngobrol kan iya ketemu maning kalau Nabi Musa atau Nabi Musa menyarankan supaya jaluk diskon maning umat kuat cilik-cilik daripada kuat ini minta ridomu itu untuk meng-ACC ya wes kurang maning 30 senang kan Nabi Muhammad ACC maning mudun maning ketemu kalau Nabi Musa tak kalau di mana Pribadi Muhammad alhamdulillah Musa di ACC alhamdulillah pira 30 masih kaget Nabi Musa aduh 30 masih kagelan kabotan wis ya uang ngobrol-ngobrol wis jaluk mana kan udah masuk singkat turun muter bolak-balik sampai terakhir berapa bu di ACC 5 waktu pas turun maning ketemu Nabi Musa tetap tadi Muhammad pira 5 waktu aduh masih kabotan umatmu sholat 5 waktu sehari semalam itu masih abot percaya kalau kita aduh kita izin tuh Nabi Muhammad izin malu Musa masa udah bolak-balik diskonis kakean Nabi Muhammad begitu coba kalau keturutan bu mujuk maning bisa jadi cuma sekali sewaktu cuma karena tadi Nabi Muhammad tuh hatinya Masya Allah lembut bisa izin ya isinan gitu ya enggak lah cukup Musa udah terima kasih sarannya terima kasih masukannya gitu ya udah saya nggak mau lagi minta diskon sama Gusti Allah ini udah cukup ya gitu akhirnya turun akhirnya kemudian tadi pagi-pagi heboh enggak lah udah lo balik lagi ke apa namanya ke Mekah ya kan tadi Nabi Muhammad mengumpul para sahabatnya kemudian cerita tadi malam aku melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj sahabat kan pada saya itu nggak ngerti saudara itu apa bu apa itu perjalanan apa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian kan diceritain semua kaget kan para sahabat pada saya tadi bu ya ada yang yakin benar nggak mungkin bohong nih Nabi Muhammad nggak mungkin tapi orang-orang kafir bu mendengar cerita Isra Mi'raj wah Muhammad udah gila benar-benar dan sinting bu wah, terus mungkin cara orang kafir ya kurang ajar gitu. Nggak mungkin lah tadi jaraknya berapa bu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa 1.239 km ditempuh dalam perjalanan nggak sampai semalam kan bu karena habis itu naik bu nggak mungkin kalau Abu Jahal bohongnya Abu Lahab ya batur Abu Bosok itu ya nggak mungkin bu gila tuh teman ya akhirnya tadi pokoknya singkat cerita begitulah ya orang-orang kafir tetap nggak beriman gitu ya para sahabat yakin benar Nabi Muhammad itu pasti benar dan itu apa namanya dilakukan ketika tadi malam katanya itu udah tuh nah akhirnya kemudian diperintahkanlah sholat 5 waktu sehari semalam dan ada benarnya juga Nabi Musa begitu benar nggak sekarang kita saksikan gitu ya banyak orang-orang yang nggak kuat ya Bu ya melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu ada sih bolong-bolong padahal udah diskonnya Masya Allah tuh ya berapa persen Bu diskonnya itu? Hah?
Masya Allah diskon pirang-pirang bisa. Ya, tapi masih tetap baik. Anak wong sing beli pada sholat naudzubillah ya Bu. Mudah-mudahan kita istiqomah nih terus sholat sepanjang hidup kita sampai nanti Allah manggil kita. Ya, dari peristiwa Isra Mi'raj itu Bapak Ibu ada hal yang sangat penting Bu. Ya, apa itu? Sholat. Betapa hebatnya, betapa pentingnya sholat buat kehidupan kita, sehingga kemudian perintahnya langsung disampaikan Allah kepada kanjeng Nabi. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain Bu, saya sering sampaikan. Puasa itu melalui tadi turunnya wahyu Quran, malaikat Jibril, kemudian disampaikan ke Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah kewajiban shaum, puasa. Ya. Haji, wa atimul hajj wal umrah. Panjang tuh. Walillahi man istata'a ilaihi sabila ya. Udah Bu, ya panjangnya. Perintahnya melalui malaikat Jibril, kemudian ke kanjeng. Nah, sholat tidak begitu, langsung perintahnya dari Allah. Makanya Bu, ya nanti ketika orang sudah dibariskan Bu, di padang mahsyar, ya padang mahsyar itu padang yang Masya Allah itu luasnya minta ampun Bu. Kenapa? Karena seluruh manusia dari mulai zamannya Nabi Adam sampai nanti ya kumpul semua di situ. Jadi kita akan tahu ya orang-orang tua dulu yang mungkin pakai anak itu dulu kita nggak kenal. Kumpul kabeh ya di padang mahsyar, kumpul kabeh. Nah nanti ya disitulah kemudian dimintai pertanggungjawaban satu-satu, dipanggil. Ahmad maju, gitu. Yang pertama ditanya apa Bu? Sholat. Yang pertama kali ditanya ya itu sholat. Nah, kamu ketika di dunia sholatnya pibe? Kalau dia kemudian menjawab sholatnya bagus, nggak ada yang bolong-bolong, lancar semua, bagus semua, selamat Bu dia. Dia akan menjadi orang-orang yang beruntung, berbahagia. Tapi ketika ditanya nih, ya Abdul, ini dulu. Sholatmu ketika di dunia gimana dulu kamu dulu? Ya dulu. Aduh punten malaikat. Ya, bakat subuh kawanan. Ya, akhirnya apa? Beli sembahyang. Ya. Aduh kepegelan kerja sih Bu. Ya, akhirnya gas asal tidak asal pemaning ya waktu wis pegel kabeh awak ya di kerjaan ya maghrib waktu yang ngobrol karo keluarga sampai isa wis ketiduran jadi sholatnya bolong-bolong gitu langsung tuh udah bisa ditakoni macam-macam nanti mana kok nyebur nengna akan alhamdulillah mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu. Oleh karena itu tadi ya penting kita kemudian untuk istiqomah melaksanakan sholat sepanjang hidup kita sampai akhir hayat kita Bu. Ya, dalam sebuah hadis begitu ya amalan yang pertama kali Allah akan tanyakan ya itu sholat. Kalau sholatnya bagus selamat dia, tapi kalau sholatnya bermasalah dia menjadi orang yang merugi. Lah lantas gimana Pak? Kalau ya sholatnya kadang benar kadang beli, ya sholat wajibnya. Dalam hadis itu ya Rasulullah menyampaikan nanti Allah nanya, coba dilihat sholat sunnahnya. Ya, ketika sholatnya ada yang kurang sempurna nih, ya nanti dilihat. Coba lihat itu, dia sholat duha beli, dia sholat tahajud beli, dia sholat hajat tidak, dia sholat istikharah tidak, dia sholat tasbih atau tidak, dilihat sholat sunnahnya Bu. Ya, kalau misalkan nih berantakan bahaya. Tapi kalau kemudian dia rajin sholat duha, dia rajin tahajud,
dia rajin, tasbih dan seterusnya, itu sholat sunnah Bu, itu selamat Bu dia. Makanya pentingnya kita untuk menyempurnakan sholat wajib kita dengan sholat sunnah. Ya Bapak Ibu ya, ini penting Bu. Barangkali ini naudzubillah, barangkali ketika kemudian di padang pasar kita dilihat nih sholat kita bermasalah, kemudian kita jarang sholat sunnah, nggak bisa ngikuti, nggak bisa menyempurnakan, bahaya Bu. Oleh karena itu tadi Bu ya, ini alhamdulillah nih anak-anak semuanya nih ya, kita biasakan untuk sholat duha, kita biasakan untuk sholat malam, kita biasakan untuk sholat sunnah qobliyah, ba'diyah kayak gitu. Itu kenapa? Tadi ya, barangkali nanti di sana ketika dibuka, dilihat amalan sholatnya bermasalah Bu. Mudah-mudahan itu bisa menutupi, bisa menyempurnakan itu. Jika kemudian maka silakan masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, makanya penting Bu, jangan menyia-nyiakan waktu dengan tidak melakukan sholat sunnah Bu. Sholat duha Bu harus rutin terus gitu. Alhamdulillah anak-anak sholat duha terus ya tiap pagi gitu ya. Itu alhamdulillah ya. Oleh karena itu ya, dalam kesempatan ini saya menyampaikan bahwa tadi pentingnya kita menjaga sholat wajib maupun sholat sunnah kita. Nah, hikmah perjalanan Isra Mi'raj itu bahwa Allah itu punya kuasa Bu atas segala sesuatu yang menurut manusia tidak bisa. Ketika Allah berkehendak bisa. Itu Isra Mi'raj, bisa itu perjalanan sebegitu jauhnya ditempuh dalam waktu kurang dari semalam, benar nggak betul? Dan kemudian tadi hikmah yang selanjutnya, kita harus istiqomah sholatnya, baik wajib maupun sunnah. Ya Bapak Ibu ya, mungkin itu aja Bu ya, sebagai pengingat buat kita semuanya ya. Di bulan Rajab ini ya, ada peristiwa yang hebat, yang luar biasa, Isra Mi'raj, yang kemudian itu semuanya membawa berkah buat kita. Karena semakin kita sering Bu untuk sholat ya, nih kita sempurnakan sholat wajib kita, kemudian kita kuatkan sholat sunnah kita, Allah akan berikan keberkahan kepada hidup kita. Allah akan berikan kemudahan pada hidup kita. Allah akan angkat tuh kesulitan hidup kita. Allah akan luaskan rezeki kita semuanya. Kenapa? Karena kita nurut, patuh, taat sama Gusti Allah. Mungkin itu saja dari saya, dan sebagai informasi ya Bapak Ibu ya, pada hari ini ya anak-anak yang 2010-2011 ya, yang PSB ya, yang pesantren sepak bola itu lagi tanding Bu, lagi tanding di Cilengkrang di daerah Cirebon Timur, di Ciledug situ ya. Jadi mungkin ada barangkali Bapak Ibu nanti mau kemana anaknya, itu nggak banyak sih Bu, hanya berapa, 11 ya, 11 anak atau 12 anak yang kemudian ke sana gitu ya. Sisanya ya ada di sini ya. Jadi mohon doanya ya, biar anak-anak yang tanding itu diberikan kekuatan, diberikan kesehatan kan gitu, dan kemudian diberikan kemenangan. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita akhiri gitu ya pertemuan kita kali ini dengan bersama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tenagakan tangan kita berdoa, mudah-mudahan harapan, cita-cita kita ya, keinginan kita Allah wujudkan, Allah kabulkan. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril 'azim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami ya Allah atas dosa dan kesalahan kami ya Allah, baik yang sengaja maupun tidak sengaja kami lakukan, baik yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih menemani kami maupun yang sudah menghadapmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni keluarga kami, pasangan hidup kami, putra putri kami ya Allah, keturunan kami ya Allah. Ampuni jikalau selama ini kami sering lalai melaksanakan perintah-Mu, kurang bersyukur terhadap nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkan segala urusan kami, berikan jalan keluar dari setiap persoalan hidup kami ya Allah. Berikan kesembuhan, kesehatan kepada kami yang sedang sakit ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami rizki halalan thayyibah mubarakah, rizki yang bisa mendekatkan kami kepadamu, bukan rizki yang malah menjauhkan kami dari. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anugerahkan keturunan yang soleh dan solehah, yang selalu taat dan patuh padamu ya Allah. Lindungi kami, keluarga kami, dari segala bencana dan malapetaka, dari fitnah orang-orang yang menyesatkan, dari siksa kubur dan siksa